ketemu lagi dengan data inspection. Ini salah satunya ada tentang uji linearitas, ya, di mana beberapa materi yang penting ini berkaitan dengan normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan juga linearitas. Nah, ini memang agak sedikit mendekati seperti ilmu-ilmu di dalam ilmu statistik ya. Tapi namun penting ya, memang penting untuk kita bisa sama-sama pelajari. Outline yang kita akan bahas ini linearitas pada korelasi, asumsi dan pelanggaran asumsi, normalitas dan uji normalitas, multikolinearitas dan uji multikolinearitas, heteroskedastisitas dan juga ujinya, autokorelasi, linearitas dan juga uji linearitas. Dan juga ada beberapa contoh PNI ya, uji linearitas bersama ChatGPT gitu ya, sebagai contoh saja. Namun dalam 15 menit ke depan kita akan bahas secara overview saja ya. Linearitas kita lihat ya. Sebagai contoh, apakah jumlah tiket yang terjual atas dasar cuaca cerah ini nanti hubungannya apakah yang mungkin terjadi antara tiket konser dengan cuaca mendung. Nah, di sini kita lihat dengan variabel cerah dan juga variabel tiket terjual, apakah nanti ada korelasinya. Ya. Nah, di mana penjualan sebenarnya tidak dapat hanya dilihat dari rata-rata juga standar deviasinya saja, ya, atau variansinya. Namun terdapat variabel cerah yang harus dipertimbangkan. Ya. Nah, jika data univariat tidak bisa memberi informasi, maka kita bisa uji secara bivariat. Jadi penilaiannya bukan hanya dalam satu variabel, tapi menghubungkan antara dua variabel di mana adanya bukan kita lihat hanya dari penjualan tiket secara frekuensi saja, karena tidak cukup. Ya, namun kita juga bisa menggunakan analisis secara bivariat, dua variabel yang kita gunakan. Ya, misalnya secara visual di bagian aksis X-nya itu kita ada variabel cerah, di bagian aksis Y-nya itu ada penjualan tiket. Dan ini adalah titik-titik datanya. Artinya kalau secara visual itu memang terjadi garis linear ya. Kita lihat di situ ada data yang terdistribusi linear, maka memang ada keterkaitan antara tiket terjual dengan variabel cuaca atau kecerahan cuaca itu tersendiri. Maka kita anggap ya bahwa nanti tiket terjual itu sebagai variabel prediktornya atau variabel bebasnya, sedangkan variabel cerah itu adalah variabel yang ditentukan atau variabel responnya nanti. Nah, ini kebetulan datanya memang kebetulan linear ya. Dan ini memang memiliki korelasi yang linear positif. Artinya seiring dengan kenaikan jumlah pemesanan tiket ya, konser misalnya, itu juga akan berkorelasi positif dengan adanya kenaikan cuaca atau kecerahan ya, kecerahan cuaca itu juga berkorelasi linear positif. Namun sebaliknya kalau cuacanya itu tidak cerah, itu juga akan berhubungan berkorelasi terhadap penurunan jumlah pemesanan tiket gitu. Atau bahkan bisa jadi ada yang bukan hanya korelasi linear positif dan negatif, tapi juga tidak berkorelasi, itu bisa jadi. Jadi kalau linear positif itu bisa mendekati 1, kalau yang linear negatif mendekati -1, kalau tidak berkorelasi itu 0, begitu. Ya. Lanjut, ini adalah contoh yang berkorelasi positif ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, representasi angkanya ada -1, 0 dan juga 1 ya. Lalu terkait dengan asumsi dan pelanggaran asumsi dalam analisis regresi, ini memang biasanya sering digunakan pada regresi. Ada normalitas ya, ada multikolinearitas, ada heteroskedastisitas, linearitas dan autokorelasi. Nah, mungkin kita tidak terlalu detail dulu dalam video pendek ini, kita coba lihat definisi-definisinya dulu. Normalitas data disebut juga normal ya, disebut normal merupakan suatu kurva yang berbentuk lonceng. Nah, penyebab data tidak normal itu biasanya karena memang ada nilai yang ekstrim yang akan mengganggu di situ. Dan nilai ekstrim ini bisa jadi nilai yang mungkin terlalu rendah atau juga bisa terlalu tinggi ya. Nah, penyebabnya banyak ya.
ada kesalahan data pada saat mengambil unit sampel, kesalahan dalam menginput datanya memang aneh, memang terpaut jauh dari distribusi yang normalnya, sehingga dianggap sebagai nilai yang ekstrim gitu ya. Lalu kapan data disebut normal ya, ini sudah ada pakemnya ya, dengan di mana alfanya sama dengan 0,01 atau 0,05 ya. Nah, kalau kita lihat kalau misalnya di sini ada sebaran data ya, pendapatan 50.000, 75, 80, lalu ada yang 150.000, biasanya nilai Z pendapatan di sini, nilai Z-nya di mana 1x data dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya, dihasilkan 0,439 misalnya, maka nilai yang ada di atasnya itu atau sekitar 2,712 ini maka akan dianggap sebagai nilai yang ekstrim ya, nilai yang ekstrim. Ada juga uji normalitasnya ya, bisa kita gunakan nanti untuk menguji normalitas, melihat apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Ada yang menggunakan kurva regression, ada yang menggunakan data uji angka pakai uji Lilliefors, ada Cai kuadrat, ada yang pakai uji Kolmogorov-Smirnov dan seterusnya. Ya. Lalu berkaitan dengan istilah multikoliniaritas ya. Multikoliniaritas ini kita bisa lihat ya. Jika ada suatu dua variabel, bisa kita anggap ini adalah variabel independen atau variabel prediktor yang memiliki korelasi yang tinggi antar satu sama lain. Ini kita sebut sebagai multikoliniaritas. Kenapa? Karena sifatnya dalam data supervised misalnya, yang dengan syarat harus ada variabel prediktor dan juga labelnya, data yang prediktor ya, variabel prediktor yang menjadi pembeda antara satu variabel dengan variabel yang lain itu tidak boleh berkorelasi, harus menjadi penciri ya. Misalnya ya, kita punya variabel umur secara kontinu ya, lalu kita produksi lagi variabel umur yang diskrit, tapi diskritnya mengacu pada variabel yang kontinu umur tadi itu, maka kita sebut itu sebagai variabel yang multikoliniaritas. Jadi tidak boleh ada hubungan antar variabel yang ada variabel prediktor yang punya korelasi, itu tidak boleh. Oke, yang lain berkaitan dengan selain multikoliniaritas ya, kita coba ulas sedikit lagi. Kalau ujinya biasanya kita bisa gunakan ada regresi lasso ya, ada juga regresi Ridge misalnya, atau yang lain ya. Ada juga istilah heteroskedastisitas ya. Kalau kita lihat, ini adalah suatu kondisi di mana varians dari kesalahan atau residual model regresi tidak konstan ya pada semua nilai dari variabel independen X. Dengan kata lain, variasi dalam tingkat ketidakteraturan atau variabilitas dari kesalahan yang terjadi pada berbagai nilai-nilai dari variabel independen. Nah, misalnya kalau kita lihat ya secara grafik, heteroskedastisitas ini ya, di mana varians dari kesalahan atau residual model regresi tidak konstan pada semua nilai dari variabel independen. Nah, kalau kita lihat, kita punya misalnya variabel independen ya di sini. Nah, ini variabel independen, di sini variabel independen. Lalu di sini ada garis regresi. Ya. Harapannya kalau memang ini berkorelasi positif, ya, kalau ini memang berkorelasi positif, ya harusnya residual itu adalah selisih antara misalnya nilai prediksi dengan label aktualnya, itu hasilnya tidak terpaut jauh. Gitu. Kalau terpaut jauh biasanya akan menghasilkan nanti nilai error yang cukup tinggi. Tapi kalau dia mampat ya, cukup dekat dengan antara nilai aktual dan juga label aktual dengan label prediksinya, itu sangat mendekat, itu cukup baik nanti hasil prediksinya. Namun pada case ini, heteroskedastisitas ini model regresinya tidak konstan ya. Bisa jadi di sini sudah berkorelasi positif ya di sini. Namun di ujung bisa jadi residualnya cukup tinggi.
ya, maka hasil prediksinya agak melenceng dari histori data-data label aktuar yang sebelumnya, ya. Dan ini akan menghasilkan error yang cukup tinggi juga, ya. Nah, kebalikan dari heteroskedastisitas itu ada homoskedastisitas. Nah, ini misalnya ada garis linear ya. Lalu di sini ada nilai variasi dari hasil prediksinya, misalnya agak mendekati dengan titik label aktualnya. Ya, biasanya ada yang heteroskedastisitas yang bagian ujung kirinya itu sudah teratur, tapi di ujung kanannya tidak teratur, atau sebaliknya di ujung kanannya teratur, di bagian bawahnya tidak teratur. Gitu. Dan ini akan mengganggu ya tingkat ragam dari data nanti. Ya, dan kekonsistenan dari membentuk hasil model regresi linear. Nah, tentunya nanti impact-nya banyak ya, menurunkan akurasi ya, nanti menyebabkan coefficient regresinya tidak stabil, nilai errornya tinggi dan seterusnya. Oke, lalu untuk uji heteroskedastisitas ini juga ada uji Park, uji Glaser, uji korelasi Rank-Spearman dan seterusnya ya. Lalu selain itu ada istilah juga autokorelasi ya. Ada istilah autokorelasi. Autokorelasi ini adalah fenomena di mana nilai-nilai residual dalam analisis statistik saling berkaitan satu sama lain secara linear. Artinya ada korelasi antara residual pada waktu tertentu dengan residual pada waktu yang lain dalam rangkaian data yang sama. Ya. Nah, jadi di sini misalnya kalau di autokorelasi positif, autokorelasi ini di mana residual yang selalu diikuti oleh residual yang sama tandanya. Misalnya ketika suatu periode sebelumnya positif, maka residual berikutnya akan positif. Nah, atau autokorelasi negatif, ya sebaliknya akan diikuti dengan yang berbeda tandanya. Misalnya ketika residualnya positif, maka akan diikuti oleh residual negatif pada periode berikutnya. Ya, jadi sini grafiknya, secara grafik ya, korelasinya itu tidak normal ya, tidak normal. Seharusnya itu kalau berkorelasi positif itu naik terus antara aksis X dan juga diikuti dengan aksis Y-nya. Ini turun ya, setelah naik tiba-tiba turun ya. Atau bahkan negatif ya, sudah tidak beraturan begitu ya. Ya, ini autokorelasi positif. Nah, ini biasanya penyebabnya apa? Bisa jadi pola direct waktu ya. Karena mungkin model regresinya tidak memadai ya. Ada outlier atau ada bias ya, atau ada data yang dimanipulasi dan seterusnya. Oke, ini sebagai contoh-contohnya ya. Misal ada jumlah penjualan produk setiap bulan selama 12 bulan, lalu autokorelasi dapat terjadi ketika ada pola berkaitan dengan waktu kesalahan yang tidak dapat dijelaskan oleh model, atau mungkin ada tren musiman ya, atau peningkatan jumlah penjualan selama beberapa bulan di bulan Januari sampai Februari yang menyebabkan nilai-nilai residual dalam periode tersebut menjadi saling berkaitan secara linear. Misalnya seperti itu. Lalu uji autokorelasi yang bisa kita pakai ada uji Durbin, ya, ada Lagrange, ya, dan juga ada uji Bruce-Godfrey misalnya. Lalu berkaitan dengan linearitas, ya. Kalau berkaitan dengan linearitas ini mengacu asumsi ya bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel terikat adalah linear. Dalam model linear, perubahan dalam variabel selalu menghasilkan perubahan yang proporsional dan juga variabel terikat. Nah, kalau ini berkaitan dengan linearitas ya, kita bisa lihat kalau kita bisa men-split ya suatu kelas, apakah nanti dalam model itu dia bisa dibedakan antara kelas A dan juga kelas B ya. Kelas A dan juga kelas B itu kalau splittingnya sempurna bisa jadi seperti ini. Tapi kalau tidak sempurna bisa jadinya kelas A tergabung ya, dia diprediksi di dalam kelas B dikategorikan sebagai kelas B, biasanya bisa jadi non linear, dan pemodelannya harus benar-benar bisa membedakan mana yang model cocok untuk model regresi yang linear, mana model yang cocok untuk regresi yang non linear.
Nah, ini memang susah-susah gampang untuk memodelkan data-data yang yang linear dan juga yang non linear. Kita harus melihat dulu datanya seperti apa, gitu ya. Makanya di sini kalau yang linear garis lurus saja pemisahnya sudah mudah. Tapi kalau yang non linear ya ini tidak bisa tegak lurus ya, tapi harus bisa menyesuaikan garis-garis untuk pemodelannya itu tadi. Nah, ini juga sama. Ya. Nah, ini juga variabel bebas linear ya. Ada variabel bebas, ada variabel terikatnya, maka kita bisa gunakan model regresi linear. Atau kalau memang data kita non linear ya, maka pendekatan model yang kita gunakan adalah model regresi non linear atau regresi kuadratik atau regresi eksponensial. Sehingga nanti grafiknya tidak bisa untuk model yang prediksi yang lurus saja, tapi bisa berkelok-kelok gitu ya modelnya seperti itu. Dan uji linearitas ya nantinya bisa kita gunakan ada uji linearitas Terras-Virta, Wedge, Ramsey Reset atau McKinnon-White, Davidson ya, dan beberapa uji yang lainnya. Ya baik, itu dulu berkaitan dengan data inspection ya dalam hal ini tentang uji linearitas ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.